Pemirsa, lagi dan lagi dan lagi, bullying atau perundungan di lingkungan pendidikan terus terjadi bagaikan lingkaran setan. Setiap bulan selalu ada kasus bullying yang muncul ke permukaan. Namun kasus yang tidak muncul ke permukaan tapi dampaknya besar diyakini lebih banyak lagi. Perhatian publik tertuju pada kasus Muhammad Hisham, siswa kelas 7 di SMP Negeri 19 Tangerang Selatan yang meninggal dunia setelah kepalanya dipukul teman sekelas menggunakan bangku besi. MH menghembuskan nafas terakhir setelah dirawat selama 1 pekan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. MH baru berusia 13 tahun. Terduga pelaku bullying juga sama-sama di bawah umur. Tapi mengapa anak-anak semakin dekat dan terjerumus dalam kekerasan? Insiden lain juga terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi mengungkap terduga pelaku peledakan adalah siswa yang diduga mengalami bullying dan ingin balas dendam. Bahkan terduga pelaku ini pernah melaporkan bullying yang ia alami ke pihak sekolah namun tidak digubris. Alhasil, 96 siswa menjadi korban luka dalam kasus ledakan ini. Terduga pelaku diduga terjerumus dalam konten negatif di media sosial hingga nekat melakukan aksi radikal tersebut. Akibat kasus ledakan di SMA Negeri 72 dan maraknya kasus bullying di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas untuk membahas masyarakat yang harus lebih peduli terhadap pencegahan kasus bullying hingga pembatasan game online yang syarat dengan kekerasan. Sekali lagi tadi beliau menekankan bahwa ini menjadi peringatan bagi kita semua. Jadi tadi beliau juga menyampaikan bahwa memang kita perlu menumbuhkan kembali kepedulian sosial, menghidupkan kembali kehidupan bermasyarakat kita. Ya. Beliau tadi juga membahas bagaimana Karang Taruna harus aktif kembali, Pramuka harus aktif kembali. Kalau di lingkungan sekolah, bagaimana juga para guru dan tenaga pendidik harus lebih aware atau perhatian manakala ada sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan gitu. Sebelumnya, dunia pendidikan terguncang dengan kasus kematian seorang mahasiswa semester 7 Universitas Udayana Bali, Timothy Anugrah. Polisi menyimpulkan bahwa Timothy meninggal dunia karena bunuh diri dengan cara melompat dari gedung lantai 4 kampus pada tanggal 15 Oktober silam. Diduga kuat Timothy mengalami perundungan selama masa hidupnya. Indikasinya adalah kematian Timothy menjadi bulan-bulanan atau ejekan dari sejumlah mahasiswa di grup WhatsApp. Maraknya bullying tentu sudah tidak bisa ditanggapi lagi secara normatif. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai praktik kekerasan di dunia pendidikan telah menjadi ancaman nyata terhadap keselamatan siswa dan menggolongkan kondisi sekolah saat ini sebagai darurat perundungan. Apakah itu di SD, SMP, SMA, bahkan di universitas, ini merupakan satu hal yang tidak boleh terjadi, dan kalau dikatakan ini darurat, saya
bersama dengan pimpinan mungkin juga sudah mulai mengatakan ini sudah darurat karena sudah terjadi kembali dan terulang lagi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menegaskan bahwa persoalan bullying harus ditangani secara serius, baik dari aspek penanganan maupun pencegahan. Lingkungan pendidikan jelas belum menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi entitas di dalamnya. Masih banyak yang takut untuk melaporkan bullying yang mereka alami. Takut dikucilkan, dianggap lemah, dicap problematik, atau bahkan takut tidak diindahkan oleh pihak sekolah maupun kampus. Harus diakui, ada saja institusi pendidikan yang berusaha menutup-nutupi kekerasan yang terjadi di institusinya demi menjaga nama baik sekolah atau kampus. Kasus-kasus tadi menjadi pengingat keras bagi pemerintah dan sekolah untuk mengambil langkah struktural. Merespons situasi ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pun akan membentuk tim khusus untuk menangani kasus perundungan di sekolah yang melibatkan orang tua hingga masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari kasus bullying kembali terulang. Kalau yang penanganan itu kan nanti kita akan menerbitkan Permendikdasmen untuk memperbaiki Permen yang sebelumnya. Nanti kita akan bentuk tim yang ada di sekolah-sekolah dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif dan partisipatif. Nanti melibatkan orang tua, melibatkan murid dan juga masyarakat sehingga berbagai kekerasan yang selama ini terjadi mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Namun permasalahan tidak berhenti di situ. Banyak pihak menilai penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih belum memberikan efek jera sehingga kembali terulang. Usulan untuk merevisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pun dilontarkan Komisioner KPAI, Diah Puspitarini, agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku anak. Darurat bullying di institusi pendidikan harus dihentikan. Semua pihak harus memutus mata rantai lingkaran setan perundungan dari sistem pendidikan, pencegahan, dan hukum yang harus ditegakkan. Inilah kontroversi selengkapnya. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 4 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS, Nasir Jamil. Selamat malam, Bang Nasir. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Terima kasih. Kemudian juga ada tenaga ahli Komnas Perlindungan Anak Pusat, Abilio Fernandes da Silva, atau yang biasa disapa Bang Billy. Selamat malam, Bang Billy. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga pemerhati pendidikan dan anak, Ibu Retno Listiarti. Bu Retno, selamat malam. Selamat malam. Kemudian ada pakar psikologi forensik, Mas Reza Indragiri. Mas Reza, selamat malam. Halo, Mas Reza, saya langsung mulai ke Anda. Institusi pendidikan justru menjadi tempat di mana bullying marak terjadi. Apa yang salah dengan sekolah atau kampus? Karena di sekolah ataupun di rumah atau juga bahkan di masyarakat masih menganggap bahwa yang namanya perundungan atau bullying itu adalah dinamika yang lazim, yang normal dalam proses perkembangan sosial anak dan remaja. Alhasil konsekuensinya karena dianggap normal, karena dianggap lazim, maka ini akan berkembang biak. Sampai kemudian korban memutuskan bahwa tidak ada pihak lain yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah saya, kecuali diri saya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kekerasan yang sebanding dengan penderitaan berkepanjangan yang saya alami. Sehingga masuk akal bahwa ini tidak berhenti karena apa? Tadi disebut oleh Mbak Zilvia, ini laksana lingkaran setan. Korban hari ini adalah pelaku esok hari. Dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, saya ingin menampilkan bahwa ada pernyataan dari penyidik yang memeriksa, sebetulnya ini salah satu kasus yang mencuat belakangan ini, pemirsa, di mana telah terjadi ada ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang ternyata terduga pelaku peledakan itu adalah siswa di SMA itu sendiri yang diduga telah menjadi korban bullying. Dan dalam pernyataannya boleh ditampilkan teman-teman bahwa penyidik mengatakan sebetulnya dari temuan
si anak ini atau terduga pelaku ini sudah pernah melaporkan kejadian bullying yang ia alami ke pihak sekolah, tetapi tidak digubris. Meskipun pada nantinya dari pihak sekolah pun membantah hal tersebut. Nah, Bang Billy, dalam kasus peledakan sekolah SMA Negeri 72 Jakarta, penyidik bilang sekolah tidak menanggapi laporan bullying dari terduga pelaku ini. Tapi sekolah telah membantah itu. Bagaimana dari temuan Komnas Perlindungan Anak? Apakah memang diduga kuat ada bullying di situ? Anak yang melakukan sesuatu tindakan di luar logika nalar yang benar atau bahkan dari segi moral dan etik, berarti ada sesuatu yang salah. Apalagi dia kalau memang benar dia sudah melaporkan dan tidak ditanggapi, ini tentu akan menjadi tekanan yang semakin berat buat sang anak. Nah, kita perlu sadar bahwa seperti yang Mas Reza tadi sampaikan, semua orang butuh validasi, semua orang butuh pengakuan. Dan inilah dasar yang kenapa sampai hari ini masih belum banyak dilihat orang gitu loh. Kenapa anak sampai melakukan sesuatu tindakan di luar dari moralitas dan etika yang sebagaimana semestinya. Dan ada peran sekolah di situ yang akhirnya membuat anak merasa tidak punya jalan keluar selain akhirnya melakukan kekerasan? Nah, mengenai sekolah sendiri, kita mungkin berkaca masing-masing dari pengalaman pribadi, baik sekolah swasta maupun sekolah negeri. Kita sadari sampai hari ini segi kurikulum kita dan yang sekolah lakukan adalah sebatas pengajaran kan. Bagaimana anak-anak dituntut untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Lalu ketika anak gagal mendapatkan nilai tersebut dicap sebagai anak gagal, anak malas, anak bermasalah. Sementara dasar setiap orang membutuhkan apa? Pengakuan. Anak membutuhkan bagaimana dia dihargai. Dan itu yang banyak kita lihat anak-anak bermasalah inilah yang melakukan banyak tindakan kriminalitas termasuk bullying ini. Jadi ada persoalan di sistem pendidikan kita? Oke. Ya, secara linear seperti itu. Bu Retno, Anda setuju kalau ada masalah di sistem pendidikan kita sehingga membuat kekerasan terus berkembang biak di sekolah? Ya, pertama sebenarnya yang kuncinya adalah pengakuan ya. Jadi sekolah itu mau mengakui ya. Nah, ini yang sulit ya. Jadi sekarang gini ya, kalau kita denial, kalau kita tidak pernah mengakui bahwa ada, kan kita merasa baik-baik aja dan nggak perlu ngelakuin apapun. Jadi kalau misalnya rumah kita tuh kemasukan maling, kan kita baru sadar, oh ya nih ada masalah gitu. Nah, ini udah kemasukan maling, tapi masih nggak sadar gitu. Dan masih juga mengatakan baik-baik aja gitu. Nah, kan nanti maling-maling lain akan masuk gitu. Kondisinya akan semakin tidak aman. Nah, yaitu tadi bagaimana kita mau memutus mata rantainya ketika pengakuan aja nggak ada. Nah, kalau sekolah dengan berani atau dengan sebuah kesadaran atas kepentingan terbaik bagi anak mau mengakui, ya kami terus minta maaf kan juga bisa dilakuin. Atas bahwa kita tidak bisa melindungi, kan kita jarang sekali mendengar ada kasus-kasus itu sampai kematian dan lain-lain. Ada nggak permintaan maaf dari pihak sekolah? Itu nyaris nggak ada. Yang kedua, menurut saya ketika kita ngakuin, kita jadi akhirnya introspeksi dan mau berbuat sesuatu. Kita mau membuat sistem berlapis agar menjadi aman. Ya. Nah, sekolah aman sendiri sudah jadi programnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, itu udah lama sebenarnya. Nah, lalu regulasinya ditambahkan. Jadi regulasi yang terbaru itu adalah untuk memperkuat sekolah aman agar bisa betul-betul dilaksanakan, yaitu Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, coba aja deh, satu aja amanat dari permen ini adalah meminta sekolah membuat kanal pengaduan. Nah, kanal pengaduan itu nggak boleh tunggal. Jadi artinya bukan cuma ke sekolah, tapi terlink, misalnya sekolah harus nyantumin juga KPAI misalnya, KPAD misalnya, atau Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak, Kemenik. Jadi ada tuh, tidak cuma satu sekolah. Mungkin anak tuh nggak percaya sama sekolahnya, tapi percaya mungkin dengan yang lembaga lain, lalu dia berani ngelapor. Nah, yang terobosannya lain adalah sekolah tuh bilang, kami bikin kanal pengaduan, tapi sebenarnya ruangan. Sementara anak-anak yang dibully mana berani masuk ke ruangan itu, nanti dilihat oleh pembulinya. Yeah. Jadi memang harusnya menggunakan online. Nah, ini aja satu sisi aja, padahal banyak banget tuh di permen ini yang mesti dilaksanakan sekolah. Tapi satu saja, kalau kita lihat pintu perlindungan sebagai pencegahan, kanal pengaduan itu nyaris tidak ada. Maka seringkali bilang nggak ada laporan. Ya iya, orang kanalnya nggak ada. Jadi sekolah pun belum menjadi tempat yang aman untuk orang berani untuk mengadu ya? Iya. Oke. Bang Nasir, ketika kita melihat kasus di SMA Negeri 72, lagi-lagi terduga pelaku ini diduga terpapar
oleh forum online yang isinya adalah kriminalitas, radikalisme. Apakah itu artinya negara masih gagal dalam menyediakan lingkungan digital yang aman? Boleh dijawab nanti, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.